Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabatku yang baik, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak dan tidak pernah berhenti. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan? Hari ini sejenak ingin kami berpesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita, kata Nabi, aktsiru dzikrul maut. Senantiasalah kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena sesuatu yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan jika ajal itu datang, maka kita tidak akan bisa memajukannya dan memundurkannya walaupun satu saat. Oleh karena itu, sahabatku yang baik, apa yang harus kita persiapkan hari ini? Mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menjemput sebuah kematian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki amal soleh, ketika dia menghadapi sebuah kematian, maka Allah akan memberikan nikmat untuknya. Indah kematian itu bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal soleh. Makanya apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Marilah kita selalu berbekal di dalam kehidupan kita, dan sebaik-baik bekal kita ialah bekal kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terpenting kita selalu mengingat kematian, kemudian kita persiapkan diri kita untuk menghadapi sebuah kematian. Kalaulah hari ini kepada kita ditanyakan, kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu, apakah engkau sudah siap atau belum? Atau masih ada keraguan di hati? Buya Hamka di dalam kitab tasawufnya menjelaskan, pasti setiap kita memiliki rasa keraguan, rasa cemas, rasa takut dalam hati kita. Apa sebabnya? Kata Buya Hamka ada dua sebab. Sebab pertama, dosa kita masih banyak. Sebab kedua, amal kita masih kurang. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali ayo perbanyak bertobat kepada Allah. Dan inilah rahasia untuk menghadapi kematian supaya kita tidak takut. Supaya kita selalu siap kapan saja siang malam kematian itu datang menghintai kita, kita sudah siap. Apa resepnya? Rahasia dan resep pertama ialah selalulah kita aktsiru taubah, aktsiru maghfirah, banyak-banyak mohon ampun dan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukanlah amalan Buya Hamka, tapi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih diingatkan oleh Nabi, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih bisab'ina marrah fi yaum. Demi Allah, sesungguhnya aku ini, kata Nabi yang mulia ini, yang juga maksum, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah lebih dari, dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari. Ini resep pertama, banyak-banyak minta ampun dan banyak-banyak bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni sekalian dosa-dosaku, karena hambamu ini banyak dosa, bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan kezoliman, bergelimang dengan kesalahan, kealfaan dan dosa. Ampuni dosa hambamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan jadikan hambamu ini orang yang selalu bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini resep yang pertama agar kita siap dan tidak takut menghadapi kematian. Yang kedua,
Jangan lupa umur kita yang masih tersisa. Wallahu a'lam. Apakah umur kita yang tersisa ini masih puluhan tahun, atau mungkin belasan tahun, atau mungkin hanya beberapa tahun saja, atau mungkin hanya beberapa bulan, hari. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Mari kita isi dengan amal soleh, ibadah yang sebaik-baiknya. Jangan lupa pokok-pokok dari amal ibadah kita. Salat 5 waktu kita kerjakan, kita dirikan dengan baik. Kemudian salat sunat. Perbanyaklah ibadah, perbanyak beramal soleh, perbanyak bersedekah, perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir kepada Allah. Untuk apa? Untuk agar kita punya bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Bagaimana sedihnya seseorang yang tidak punya bekal ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya ketika kita melihat orang-orang yang tidak punya persiapan ketika dia kembali ke kampung akhiratnya. Akhirnya dia menangis dan dia bermohon kepada Allah, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, sudah kami lihat ya Allah bagaimana cacatan amal kami, banyak dosa daripada pahala, banyak kemaksiatan daripada perbuatan baik. Oleh karena itu ya Allah, ya, kemudian wasami'na, sudah kami dengar juga bagaimana huru hara dan azab neraka itu. Farji'na na'mal salihan, maka kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Innama yuqinun, inna yuqinun, sungguhnya kami akan jadi orang yang yakin dan beramal soleh. Tapi kata orang tua-tua kita, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ayo hari ini sebelum sampai ke akhirat, jadikan dunia ini darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita menanam amal, dan nanti akhirat tempat kita memetik hasilnya. Allah juga mengingatkan kita dalam ayat-ayat yang indah. Ya, misalnya di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 77, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah semua fasilitas kehidupan dunia yang telah diberikan Allah, jadikan itu semua untuk meraih kebahagiaan kita di akhirat. Tapi jangan pernah engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Dunia ini hanya jalan untuk kita sampai ke akhirat. Tapi akhirat adalah tujuan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa demikian? Karena akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih kekal abadi, jauh lebih lama panjang kehidupan kita di akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Mudah-mudahan pesan indah ini, sekali lagi, saudara-saudaraku seiman, sahabatku yang baik, kita tatap hari esok kita. Karena Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing kamu melihat apa yang sudah kamu buat untuk hari esok. Maksudnya apa? Persiapanmu menghadapi mati, persiapanmu menghadapi azab kubur, persiapanmu menghadapi mahsyar, persiapanmu menghadapi mizan, persiapanmu menghadapi hisab, persiapanmu menghadapi syirat, titian, persiapanmu menghadapi hari akhir nanti. Apakah sudah ada atau belum? Karena tempat kita nanti di akhirat cuma 2 saja. Kalau kita beruntung, kalau kita beramal, kalau kita beriman, tempat kita di surga Allah. Tapi ingat, kalau kita merugi, tempat kita sudah pasti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohonkan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih sahabatku sekalian. Jangan lupa pesan kami. Ayo kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita berbekal dengan bekal amal yang sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Dari tempat yang indah ini, Sungai Nanam, Solo, Sumatera Barat. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke relung-relung hati Anda yang paling dalam. Terima kasih dan banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.